banyak kendala murid-murid yang di dalam kelasnya itu kurang memahami suatu materi. Dari faktor-faktor itu kendalanya seperti murid banyak yang belum paham atas materi yang disampaikan oleh guru. Karena apa? Metode yang dipakai guru itu kurang menarik di anak-anak sekarang, anak-anak yang generasi Z dan Alpha. Jadi materi yang disampaikan itu harus dengan metode yang efektif sehingga murid bisa berkolaborasi. Terus yang kedua, murid banyak yang berbicara dengan temannya sehingga minat belajar kurang. Nah, faktor yang kedua, masalah yang dihadapi pada mapel pendidikan agama Islam yang ketiga yaitu murid masih kurang fokus dengan materi yang dibahas. Yang keempat, metode kurang tepat dipakai pada generasi Z dan Alpha. Nah, saya minta pendapatnya Pak Indra sebagai guru juga di sini, tanya jawab saja, diskusi. Saya kasih saran dan masukan untuk bagaimana murid atau generasi Z ini dan Alpha bisa lebih tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Silakan. Ya, untuk pertama tadi Pak Aris mengatakan bahwa minat untuk belajarnya anak pada materi yang dijelaskan oleh guru agama kurang menarik. Supaya menarik itu ya mungkin ini cuma ini aja. Jadi biasanya yang sering kita lakukan adalah pemberian ice breaking. Satu ice breaking Pak. Saya tulis ice breaking. Terus Pak lagi apa namanya? Agar terus yang biasanya kelas menjadi menarik. Yang kedua perlu beberapa yang media pembelajaran. Media yang efektif ya Pak. Ya. Terus media pembelajaran yang efektif. Contohnya kan dengan menggunakan LCD yang ditampilkan di papan yang menarik anak. Terus juga salah satu kode yang lain adalah pembuatan sosiodrama. Sosiodrama itu maksudnya pengertiannya bagaimana Pak? Biar saya lebih paham nanti ketika saya mengajar kepada anak. Ya, nanti diambil seperti kita membuat sinetron. Nah, sinetron itu beberapa aktor atau dari siswa itu memerankan sesuatu yang mungkin tentang hubungannya dengan agama. Terus nanti setelah sinetron kita tampilkan, itu nanti anak yang akan membahasnya sehingga menarik anak-anak, dan anak tidak perlu disela. Artinya disela itu anaknya kalau itu salah, jangan, biarkan aja dulu berkembang dulu. Itu nih soal cara menyampaikan kepada anak supaya menarik. Yang kedua, generasi Z dalam ilmu perkembangan itu sudah ada sejak dulu. Jadi generasi Z itu sudah diramalkan sebelumnya bahwa anak-anak nanti yang mau mendekati, katanya mau menjalani zaman akhir ya. Nah, zaman akhir ini anak-anak itu dulu memang menurut. Sekarang karakternya mungkin banyak yang tidak menurut ya, karena memang generasi Z itu ke arah sampai akhir kiamat itu akan nanti di sana yang dikatakan terpecah. Nah, ini ada yang terpecah itu berbuat baik dan ada yang tidak baik di dunia ini. Terus yang kedua Pak, ini maaf, murid banyak yang berbicara dengan temannya sehingga minat belajar ini kurang. Terus itu solusinya bagaimana Pak menurut Bapak itu? Murid berbicara sendiri dengan temannya dan dia tidak memperhatikan guru atau arahan guru, dia tidak mengikuti, maka dari itu dia banyak berbicara sehingga dia tidak fokus pada materi yang disampaikan. Ya itu kembali tadi, anak yang generasi Z ini banyak tidak fokus terhadap materi pembelajaran yang mungkin diterapkan seperti zaman kurikulum 13 dan seterusnya, apalagi kurikulum merdeka sekarang ini. Karena kurikulum merdeka seakan-akan yang memerdekakan anak, malah
justru anak-anak ini perilakunya ya bebas, artinya kebebasan yang seperti itu. Pada generasi Z sekarang ini anak tidak fokus terhadap pelajaran. Nah, salah satu contohnya adalah pendekatan. Cara pendekatan pribadi apa Pribadi. pendekatan pribadi. Terus yang kedua apa Pak? Kalaupun terjadi pribadi anak itu tidak hanya satu aja yang tidak fokus, hampir mungkin separuh atau seperempatnya, ya kita buat juga pendekatan kelompok. Terus apa ya Pak, nanti waktu di pendekatan itu motivasi apa atau pesan-pesan apa yang disampaikan agar anak ini kembali Fokus tadi. ya ke pelajaran yang lebih baik gitu. Ya, pertama tadi yang saya katakan pendekatan pribadi dulu. Kalau pendekatan pribadi pada salah satu anak yang generasi Z tadi tidak fokus terhadap pelajaran agama, ya secara pribadi ini mengadakan konseling. Artinya konseling pemanggilan secara khusus, pendekatan, tekniknya. Kalau di saya sih karena saya guru BK ya tekniknya ada. Ya, tidak bisa semua guru, mungkin guru aja ya tentang apa ya itu psikologi kepribadian yang belum didapatkan, tapi guru agama kayaknya sudah mendapatkan psikologi kepribadian ya. Ya sedikit Pak. Psikologi kepribadian belum begitu banyak. Nah ini tekniknya ada Pak. Nah nanti akan kita sampaikan gimana caranya pendekatan secara pribadi. Yang kalau pendekatan secara kelompok itu ya juga ada, yaitu biasanya kita gunakan juga psikologi perkembangan, pribadi, terus kadang-kadang hipnoteria. Nah ini hipnoteria itu ada khusus, itu tidak semua. Salah. Ya maaf ya, nah ada sedikit. Ya, itu aja. Ya. Nanti Sebentar aja dulu, sebentar. Ya, terus. Ya cukup Pak dari saya, nanti saya buat strategi pembelajaran yang bagus dan pendekatan sesuai dari instruksi Bapak Indra. Jadi cukup sekian, terima kasih atas masukan dan motivasi dari Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.